واليت ابو حسين حبيت حبين حب كامن باعماقي حب تفضح العين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di rumah Maji, rumah pengetahuan dan budaya. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di makam Al Habib Abdurrahman bin Abdullah Al Habsyi, atau yang lebih kita kenal dengan Habib Cikini. Nah, penasaran kan dalamnya kayak gimana dan seputar sejarahnya, asal-usulnya kayak gimana? Yuk kita langsung masuk aja, sekalian kita tanya-tanya yuk. تراني المختنق وسنيني لفحة صيف بس كلمة علي عندي هوى الريح يمينا بالحصيرة تحوي سر الكون دخل عمري وفرش أيام حنية يغطيني بحنانه وبسمته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang kita udah bersama Habib Bukdor, dan kita sekarang udah ada di makam Habib Abdurrahman atau Habib Cikini. Assalamualaikum Habib. Habib, saya mau nanya nih, Habib kalau misalnya boleh tahu, Habib garis keturunan Habib Abdullah Al Habsyi itu dari mananya ya? Dari ayah saya anaknya Habib Soleh. Nah di situ udah ada fotonya. Garis keturunan saya ini dari anak pertama semua. Iya. Dari anak pertama semua sampai ke saya. Alhamdulillahnya. Nah beliau itu meninggal tahun 1889. Makanya saya adalah keturunan yang di bawah jauh. Kan menurut info yang didapat nih Habib, Ya. Habib Abdurrahman itu kan adalah kakak ipar dari pahlawan nasional Raden Saleh ya Habib. Iya betul. Nah itu Habib bisa ceritain sedikit nggak gimana ceritanya? Kalau ceritanya mungkin waktu nikahannya saya nggak tahu ya. Tapi ketika itu memang Habib Abdurrahman Cikini ini lahir di Semarang. Kemudian sebelum kawin sudah pindah di Jakarta. Jadi begitu. Proses perkawinannya dengan adiknya Raden Saleh saya nggak tahu. Tapi intinya Habib Abdurrahman menikahi adiknya Raden Saleh yang bernama Syarifah Ruqayyah bin Yahya. Itu adalah adiknya Raden Saleh. Nah Habib, kan di dalam kan itu ada 3 makam ya. Iya. Yang salah satunya itu kan adalah makam Habib Abdurrahman. Nah duanya itu lagi makam siapa ya? Duanya lagi yang saya katakan tadi adalah istrinya dari Habib Abdurrahman, yaitu adiknya Raden Saleh yang bernama Ruqayyah Ya. bin Yahya, itu sebelahnya. Kemudian yang satunya lagi yang magamnya kecil, itu bukan anak kecil. Mungkin magamnya saja, yang bentuknya saja yang kecil, tapi di situ bukan anak kecil. Anak kecil. Itu adalah pelayannya daripada Habib Abdurrahman. Pelayannya daripada Habib Abdurrahman. Nama dan identitasnya nggak ada yang tahu. Soalnya ketika sebelum dibongkar magamnya yang itu, orang itu nggak ada namanya. Oh berarti sampai sekarang nggak ada yang tahu namanya? Sampai sekarang nggak ada yang tahu itu namanya siapa. Tapi yang sudah pasti itu adalah pelayannya Habib Abdurrahman. Seperti kalau kamu lihat di luar Batang, di situ di sebelahnya ada makam Haji Qadir. Iya. Haji Qadir, nah itu adalah pelayannya Habib Husin luar Batang. Ini tuh sejak kapan sih menjadi situs ziarah? Situs ziarah mungkin dulu sebelum dibongkar sering diziarahi, cuma nggak banyak. Oh nggak Hanya sebanyak ini gitu nggak ya? sebanyak ini. Dulu anaknya yaitu Habib Ali Kuitang selalu ngajak keluarganya, anaknya, cucunya setiap Jumat ziarah ke sini. Itu sebelum dibongkar. Tapi setelah dibongkar, nah itu baru terkenal. Itu baru orang banyak yang tahu bahwa di sini adalah ayahnya Habib Ali Kuitang. Nah itu tuh kalau yang dibongkar yang katanya keluar air itu tuh itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ceritanya zaman dulu ini perkampungan. Iya. Ya, perkampungan Cikini. Kemudian ada pengusaha yang ingin membangun apartemen, akhirnya dibelilah semua tanah-tanahnya ini. Iya. Nah, berhubung ini ada makam,
Dia bingung mungkin ya, magomnya ini keluarganya siapa dan lain sebagainya. Akhirnya dia bongkar saja makam itu, dibongkar pakai besi langsung, jadi nggak dikeluarin mayatnya seperti yang di zaman Soeharto. Zaman Soeharto waktu itu kuburan karet itu dibongkarin salah satu, tapi kalau ini Habib ini enggak, di besi langsung. Jadi kuburan segini langsung di besi sama dia sampai ke tanah. Subhanallah, sudah di besi, udah tinggal diangkat, alat beratnya mati. Alat beratnya mati, ganti yang baru. Mau ngangkat mati juga. Jadi nggak bisa diangkat. Nah, akhirnya keluarga ada yang tahu, baru diprotes sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Ini magom nggak boleh dipindah. Iya. Kemudian ketika sebelum dibangun lagi, ya masih di proses penggalian itu, keluarlah air. Keluar air dari magom beliau 33 mata air. Sedangkan di sekitar sini minimal 10 meter baru keluar air. Ini magom beliau cuma 2 meter. Airnya berjarak airnya tuh langsung keluar. Cuma digali 2 meter, airnya langsung keluar. Tapi di perkampungan ini rata-rata 10 meter baru keluar air. 33. Kemudian ada beberapa orang-orang soleh yang bermimpi bahwa air ini adalah air dari sorga. Ini air dari sorga, banyak bisa menyembuhkan segala penyakit, baik yang penyakit badan maupun penyakit yang diganggu oleh jin seperti santet dan lain sebagainya. Insya Allah di sini obatnya bisa, ini adalah airnya air keramat, bukan air sembarangan. Kemudian pernah suatu hari ada orang Prancis yang ingin meneliti air di sini. Kemudian di situ menjadi terkenal, akhirnya orang Prancis ini meneliti air di sini. Subhanallah, dia bilang air ini sama persis seperti yang saya teliti di Mekah. Air Zam-Zam maksudnya. Jadi sama persis seperti yang saya teliti di Mekah. Itu kesaksiannya orang yang meneliti, orang Prancis tadi. Bukan orang Muslim. Dia hanya meneliti dan kemudian dia mendengar bahwa di sini ada air yang keramat, akhirnya diteliti sama dia dan hasilnya sama seperti air yang di Mekah, air Zam-Zam. Wallahu a'lam. Habib, kan tadi Habib bilang kan udah sampai diteliti sama orang Prancis ya. Yes. Berarti peziarah-peziarah dari sini itu sebanyak ini ada yang dari luar negeri dong mungkin, atau rata-rata hanya dari Jakarta dan sekitarnya saja, Bu? Banyak. Yang di Indonesia saja, Aceh pun pernah. Dari Aceh? Aceh pun pernah, dari Papua itu pun pernah. Terus kalau misalnya bulan Ramadan nih, Bib, apakah masih seramai ini atau gimana? Kalau bulan Ramadan biasanya para peziarah itu datangnya 2 bulan sebelum ziarah, itu puncaknya. Ketika bulan Ramadan, jarang, yang seramai ini jarang. Tapi tetap terus, sampai subuh pun ada yang berziarah. Kayak semalam saya tidak tidur sampai subuh. Sebelum subuh sampai jam 6 masih ada yang berziarah. Ya udah sih Habib, kira-kira segitu aja pertanyaannya. Nah teman-teman, semoga penjelasan dari Habib Muhdor tadi cukup menjawab ya tentang makam Habib Abdurrahman atau Habib Cikini ini. Nah terus semoga teman-teman berminat dan tertarik untuk datang ke sini juga. Sekian dari kita, dadah. Nah, jadi kita teman-teman, penjelasan seputar makam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi atau lebih dikenal sebagai Habib Cikini. Menarik kan penjelasannya tadi yang udah kita bahas juga bersama Habib Muhdor. Nah, teman-teman kalau misalnya mau datang ke sini, langsung aja datang aja di Cikini. Ini tuh bener-bener keren banget. Di dalamnya tuh ada 3 makam, ada makam Habib Abdurrahman dan juga ada 2 makam lainnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan Rumah Maji, Rumah Pengetahuan dan Budaya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. نجف مو كعبة لكن قبلة